Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga terus dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti perkuliahan ya, para mahasiswa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perspektif kontemporer terhadap perilaku abnormal dan metode penanganannya. Saya akan mulai dengan menceritakan kasus rahasia kecil dari Jessica. Nah, jadi Jessica adalah seorang wanita berusia 20 tahun dan 3 bulan lagi akan melangsungkan pernikahan. Nah, namun ia mulai merasa butuh bantuan terhadap perilaku yang dia tampilkan selama ini gitu ya. Bukan yang dia tampilkan, perilakunya selama ini. Nah, jadi setiap ia makan, si Jessica ini selalu berpikir tentang makanan yang telah ditelannya dan ia berusaha untuk mengeluarkan makanan yang telah dia makan tersebut. Jadi setiap sesudah makan, dia akan ke kamar mandi, memuntahkan makanannya dan sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang curiga ataupun tahu, karena setelah dia muntah, dia membersihkan kamar mandi itu dengan cairan pembersih lantai gitu ya. Nah, satu-satunya orang yang mulai mencurigai adalah dokter giginya, karena setelah diperiksa giginya itu terpapar oleh zat kimia atau asam yang ada dari lambungnya, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada giginya. Padahal umurnya masih 20 tahun dan ia mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan itu. Nah, jadi dia mulai merasa bahwa perilakunya itu tidak sehat dan ia membutuhkan pertolongan untuk itu. Nah, dari kasus yang diceritakan oleh Jessica, jadi Jessica ini mengalami bulimia gitu ya, yaitu gangguan makan. Nanti gangguan makan ini akan dibahas after meet, seingat saya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana melihat suatu perilaku abnormal itu dari berbagai perspektif. Jadi ada perspektif biologis, ada perspektif psikologis, ada perspektif sosiokultural, ada perspektif biopsikososial gitu. Nah, yang pertama sekali akan kita bahas adalah perspektif biologis gitu ya. Nah, perspektif biologis ini dimulai sejak era Hippocrates gitu. Kita sebenarnya sudah bahas ini di pertemuan pertama, namun masih secara umum saja. Jadi fokusnya dari sudut pandang biologis ini adalah bagaimana melihat suatu perilaku abnormal itu dengan sudut pandang biologis dan bagaimana penanganannya itu menggunakan pendekatan biologis juga. Nah, dengan perspektif biologis ini memicu perkembangan model medis. Model medis menyatakan bahwa perilaku abnormal mewakili gejala gangguan atau simptom atau penyakit gitu. Nah, contoh dari kasus Jessica ini kita bisa lihat itu gangguannya kan bulimia. Nah, simptomnya adalah menggunakan perilaku kompensasi terhadap pola makan yang tidak tepat dan berulang. Itu simptomnya. Nah, kita bisa melihat di situ menggunakan perilaku kompensasi terhadap pola makan. Jadi apa yang sudah dimakannya, ia melakukan kompensasi yang tidak tepat gitu. Nah, ada yang kasusnya itu memuntahkan makanannya, ada yang menggunakan obat pencahar yang banyak, misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, perilaku yang dimunculkan oleh cerita Jessica tadi adalah ia memuntahkan makanannya. Jadi ada gangguan, ada simptom, dan ada perilaku. Nah, oke. Model medis itu tidak sama dengan perspektif biologis. Jadi kita itu bisa melihat perilaku itu dari sudut pandang biologis, tapi tidak selalu diikuti oleh model medis. Contoh nih ya, ada seorang anak yang pendiam
Dan setelah ditelusuri itu pendiamnya ya karena faktor genetis dari orang tuanya juga pendiam begitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa melihat pendiamnya itu sebagai suatu simptom untuk mewakili gangguan tertentu. Ya, jadi memang model medis itu tidak selalu ada ketika kita melihat sesuatu itu dari perspektif biologis, gitu ya. Nah, ketika kita membahas tentang perspektif biologis, kita pasti akan membahas tentang juga sistem saraf gitu. Nah, sistem saraf itu kan dibangun oleh neurons di mana menjadi sel-sel untuk mengirim sinyal atau pesan itu ke seluruh tubuh sehingga manusia itu bisa bergerak, melihat, mengerjakan matematika, menyusun skripsi dan bisa mendengarkan materi hari ini gitu. Nah, itu eh, apa namanya dilakukan di sistem saraf gitu ya. Nah, jadi dari kita bisa melihat bahwa dari sel-sel tubuh itu ke akson terminal gitu. Nah, dan itu akan terhubung dengan sel-sel lainnya juga. Jadi diperhatikan bahwa kalau kita bicara sistem saraf ya pasti fisiologis banget gitu ya. Nah, kita lanjut. Pengobatan psikiatri itu menggunakan obat-obatan untuk menangani pasien dengan kecemasan, depresi, dan skizofrenia yang cara kerjanya dipengaruhi oleh ketersediaan neurotransmitter pada otak. Nah, neurotransmitter adalah zat kimia yang mendorong perpindahan pesan dari satu saraf ke saraf lainnya. Nah, jadi sebagai contoh, depresi itu berhubungan dengan ketidakseimbangan pada otak yang mencakup penyimpangan beberapa neurotransmitter, khususnya serotonin. Karena serotonin merupakan kunci zat kimia yang mengelola mood. Jadi serotonin itu juga berhubungan dengan kecemasan, gangguan tidur, dan gangguan makan. Karena merupakan kunci zat kimia yang mengelola mood. Gitu. Dari evaluasi perspektif biologis pada perilaku abnormal, faktor genetik terutama berkenaan fungsi transmitter dan ketidakabnormalan pada otak itu dapat menjadi implikasi dari berbagai gangguan, misal Alzheimer. Namun, untuk banyak gangguan, kita perlu memeriksa interaksi antara biologis dan faktor lingkungan. Nah, seperti tadi yang kita sebutkan bahwa serotonin itu merupakan sesuatu yang mengelola mood gitu ya. Dan misalnya depresi itu berhubungan ketika tidak adanya ketidakseimbangan gitu yang mencakup neurotransmitter. Nah, jadi orang tuanya misalnya punya histori mengalami depresi gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri keluarga besarnya itu cukup banyak yang mengalami depresi. Nah, gennya itu kan turun ke anaknya gitu ya. Jadi anaknya kemungkinan besar itu memiliki gen yang dimiliki oleh orang tuanya dalam hal serotonin itu gitu ya, dan neurotransmitter itu dan yang berhubungan dengan sistem saraf lainnya gitu. Nah, tapi itu tidak menjadi satu-satunya faktor yang bisa menentukan apakah seseorang memiliki gangguan atau tidak. Jadi memang harus kita lihat juga bagaimana faktor biologis dan bagaimana faktor lingkungannya. Gitu. Nah, jadi manusia itu memiliki kode genetik unik yang berbeda-beda yang berperan penting untuk menentukan resiko terjadinya pengembangan banyak gangguan fisik dan mental. Jadi di masing-masing orang itu memiliki kode genetik yang berbeda-beda yang juga menentukan bagaimana nih resikonya terkena gangguan fisik atau gangguan mental. Oke, contohnya schizofren, bipolar, mayor depresi, alkoholik, dan segala macamnya. Kecemasan gitu ya. Jadi seseorang itu memiliki kode genetik yang beda-beda gitu di dalam memungkinkan munculnya gangguan-gangguan fisik ataupun mental. Nah, pembahasan tentang nature dan nurture. Nature itu
berhubungan dengan genetik dan nurture itu berhubungan dengan lingkungan. Jadi perkembangan manusia itu dilihat dari segi nature dan dilihat dari segi nurture. Nah, kemudian adanya perdebatan bahwa sebenarnya yang mana yang lebih mempengaruhi, apakah nature atau nurture gitu ya. Nah, dengan ada perdebatan dari para ahli, itu mengantarkan kita pada beberapa kunci. Yang pertama, yang satu gen itu tidak menentukan perilaku. Gitu. Kemudian yang kedua, faktor genetik menciptakan predisposisi atau kemungkinan, namun tidak memastikan berkembangnya perilaku atau gangguan tertentu. Jadi sifatnya itu lebih ke kemungkinan, tapi belum memastikan. Namun tidak memastikannya. Nah, kemudian yang ketiga, multigenetik menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap gangguan psikologis. Yang keempat, faktor genetik dan pengaruh lingkungan berinteraksi satu sama lain untuk membentuk kepribadian manusia dan menentukan kerentanan terhadap rentang gangguan psikologis. Jadi bisa dipahami di sini bahwa satu gen itu tidak menentukan perilaku manusia, dan faktor genetik itu merupakan kemungkinan untuk berkembangnya perilaku atau gangguan tertentu. Multigenetik itu bisa menentukan seberapa besar pengaruh terhadap gangguan psikologis. Dan yang keempat, faktor genetik dan pengaruh lingkungan berinteraksi satu sama lain untuk membentuk kepribadian manusia dan menentukan seberapa jauh kerentanan ia terhadap gangguan psikologis. Oke, itu kalau dari perspektif biologis. Kita lanjut ke perspektif psikologis. Para mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi dengan model psikodinamika gitu ya. Model psikodinamika kontributor awalnya adalah Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya. Jadi Sigmund Freud memiliki kepercayaan bahwa akar dari permasalahan psikologis itu meliputi dorongan ketidaksadaran dan konflik yang berasal dari masa kanak-kanak. Jadi bagi Freud, dorongan ketidaksadaran dan konflik itu berputar pada dorongan seksual primitif dan insting agresif dan kebutuhan untuk menjaga impuls primitif keluar dari kesadaran. Gitu. Nah, Freud juga mengatakan bahwa pola perilaku abnormal mewakili simptom dari dinamika di dalam pikiran unconsciousness. Pasien dapat menyadari simptom, namun tidak bisa menyadari konflik alam bawah sadar yang menjadi akarnya. Gitu. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa pikiran manusia itu kalau dari teori Freud itu seperti gunung es, jadi hanya sebagian kecil yang muncul di permukaan. Nah, itulah adalah kesadaran. Kita bisa lihat di atas permukaan itu sedikit gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalamnya itu sangat-sangat besar sebenarnya. Oke. Di situ kita bisa lihat adanya conscious, adanya preconscious, dan di bawahnya ada unconsciousness. Apa itu? Conscious adalah bagian dari pikiran yang sesuai dengan kesadaran kita saat ini. Preconscious adalah ingatan yang tidak terletak di kesadaran, namun kita bisa bawa ke kesadaran dengan memusatkan perhatian pada hal tersebut. Nah, unconsciousness adalah bagian besar dari pikiran yang terselubung menjadi misteri. Masih dapat dibawa ke kesadaran namun sangat sulit. Ketidaksadaran adalah gudang dari impuls atau dorongan biologis dasar manusia yang disebut dengan insting, terutama seks dan insting agresif. Jadi, yang terlihat itu sedikit, sementara yang paling besar itu kita bisa lihat sesuai dengan gunung es yang tadi. Oke. Freud juga menekankan struktur kepribadian, ada id, ego, dan superego. Nah, dari pengertiannya, id itu adalah gudang dari dorongan dasar dan impuls insting, seperti lapar, haus, seks, dan agresi. Id beroperasi di alam bawah sadar mengikuti pleasure
prinsipal, hal ini menuntut pemenuhan insting tanpa mempertimbangkan aturan sosial dan kebutuhan orang lain. Nah, jadi kalau kita lihat terpisah, misalnya gini it-nya. Saya lapar gitu ya. Kalau saya lapar ya saya harus memenuhi lapar itu. Jadi kalau ada di sebelah saya orang yang makan, saya bisa ambil makanannya untuk saya makan. Gitu ya. Itu kalau bicara it. Jadi memang tuntutan insting kita apa dan kita harus memenuhi itu segera mungkin gitu loh. Jadi prinsipnya adalah tadi pleasure principle harus dipenuhi secepat mungkin. Itu kalau it. Nah, kita bicara ego lagi. Nah, ego mengekang tuntutan it dan berperilaku untuk menjaga harapan dan adat sosial. Kepuasan dapat terpenuhi tapi tidak melanggar sosial. Nah, ego ini diatur oleh prinsip realitas. Ego mempertimbangkan apa hal yang praktis dan hal yang mungkin, namun mempertimbangkan desakan it. Oke, ini akan kita bahas sekaligus nanti gitu. Superego. Superego itu kesadaran moral internal, hal yang memonitor ego dan membuat judgement benar salah. Jadi berkembang dari internalisasi standar moral dan nilai dari orang tua dan orang-orang penting lainnya dalam hidup manusia. Oke, contoh ya, seperti saya tadi mau makan gitu ya. Saya tadi mau makan itu dorongan it-nya. Nah, tapi saya tahu kalau misalnya saya tarik makanan teman saya dan saya makan, itu artinya tidak sopan. Itu artinya juga bisa membuat teman saya itu marah. Kemudian itu teman saya itu bisa berkonflik dengan saya dan teman saya itu begini lain. Nah, standar-standar sosial yang tadi dia bisa marah, itu tidak sopan, itu adalah super ego. Jadi ego itu adalah untuk memenuhi it tapi mempertimbangkan super ego. Nah, jadi bagaimana kalau lapar? Ya, kalau lapar ya saya akan ke kulkas, saya ambil bahan makanan, saya akan masak, saya akan makan. Nah, jadi cara seperti itu bisa diterima secara sosial. Jadi tanpa saya harus ibaratnya mengambil makanan teman saya. Gitu ya. Nah, jadi ego ini sebagai penjembatan antara it dengan super ego. Sejauh ini bisa dipahami ya masalah it, ego, super ego. Oke, lanjut kita ke defense mechanism. Meskipun ego itu muncul di kesadaran, beberapa aktivitasnya dilakukan tanpa disadari. Nah, lo kok bisa? Gitu. Nah, jadi ada beberapa impuls yang itu muncul dan kita otomatis melakukan tindakan untuk mengatasinya, untuk menjaga penerimaan sosial terhadap impuls yang muncul di kesadaran tersebut. Oke, kita bahas konsepnya dulu. Penggunaan defense mechanism untuk mengelola perasaan itu seperti cemas, rasa bersalah, dan rasa malu adalah sesuatu yang normal. Kemudian, Freud percaya bahwa slip of tongue dan kelupaan itu bisa mempresentasikan dorongan yang tersembunyi yang dikeluarkan seseorang. Contoh, teman saya bicara berulang terus. Tuh ya. Saya mungkin udah mendengarnya itu 10 kali gitu. Sebenarnya dalam hati saya marah. Tapi karena saya ingin menjaga perasaan teman saya itu berharapnya mau bilang, iya saya dengerin kamu, misalnya gitu ya. Tapi yang malah terucap malahan, kamu nggak mau ngomong yang lain. Kok ngomong-ngomong itu aja? Enggak ding, aku bercanda, misalnya gitu. Nah, jadi slip of tongue, kelupaan atau apa itu bisa mempresentasikan apa yang ada di dalam diri kita. Walaupun sebenarnya itu disebut tidak sengaja gitu ya. Oke, baik. Jadi defense mechanism itu ketika impuls muncul ke kesadaran, kita melakukan suatu tindakan untuk mengatasi itu. Oke, contoh nih, represi gitu ya. Pembuangan dorongan yang tidak diterima, harapan dan impuls ke dalam pikiran ketidaksadaran. Contoh, seorang
perempuan muda yang ternyata dulu masa kecilnya itu sering mendapatkan abuse dari orang tuanya atau dari ibunya misalnya seperti itu. Dia sering dipukul atau dia sering dihina misalnya gitu, sering dibanding-bandingkan, sering dipermalukan. Tapi adanya aturan sosial yang menganggap bahwa ia tidak boleh dia tidak boleh marah pada orang tuanya gitu ya. Jadi ingatan-ingatan atau perasaan yang tidak menyenangkan itu dia tekan. Gitu, dia tekan gitu. Nah, itu bisa disebutkan sebagai represi. Kemudian ada lagi yang disebut denial. Nah, ini adalah penolakan untuk menerima kenyataan dari dorongan yang mengancam atau perilaku yang tidak aman. Jadi menolak kenyataan gitu. Padahal kenyataannya itu tuh mungkin mengancam dia. Ini contoh nih, misalnya seseorang yang memiliki tumor ganas menolak untuk memahami keseriusan kondisinya dan menghindari mencari bantuan medis dan tidak mau merubah pola perilakunya menjadi lebih sehat gitu. Nah, atau contohnya pada masa COVID kayak gini ya, seseorang yang membaca tentang berita-berita COVID, tentang masalah kesehatan, kemudian dia berhenti untuk mencari tahu karena merasa cemas, namun kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak percaya pada COVID itu, gitu. Jadi adanya penolakan-penolakan terhadap kenyataan. Oke, baik. Kemudian ada yang disebut dengan rasionalisasi. Pembenaran diri untuk perilaku yang tidak dapat diterima digunakan sebagai bentuk penipuan diri. Ini contoh nih ya, seorang pria yang melakukan pemerkosaan berpikir bahwa apa yang dilakukannya disebabkan karena perempuan itu minta diperkosa. Gitu ya, karena perempuan itu menggunakan pakaian yang menggoda, misalnya seperti itu. Atau rasionalisasi itu bisa seperti ketika kita memukul seseorang gitu ya kan, dan karena memang kita kesal misalnya gitu, entah itu kepada saudara kita gitu ya. Nah, kemudian kita itu berpikir bahwa ya kan memang cocok kok dipukul, kan sebagai pengajaran supaya dia tidak seperti itu lagi, kan sebagai begini, karena sebagai gitu. Nah, jadi ada rasionalisasi yang untuk melindungi ego kita sebenarnya. Padahal itu sebenarnya impuls yang tidak baik gitu. Oke, selanjutnya displacement. Mengarahkan impuls yang tidak dapat diterima seorang menuju ke objek yang lebih aman atau kurang mengancam. Contohnya saya dimarahi oleh bos saya gitu ya. Nah, tapi kan saya tidak bisa marah balik karena ketika saya memarahi bos saya lagi, bos saya itu akan bisa memecat saya atau bos saya itu bisa menurunkan penilaian saya gitu ya. Ada banyak konsekuensi yang bisa terjadi ketika saya marah kembali. Tapi kan sebenarnya rasa marah, rasa agresi itu kan tetap ada gitu. Nah, jadi ketika pulang ke rumah, rasa marah atau agresi itu dilampiaskan ke anaknya gitu, atau ke pasangannya gitu ya. Nah, itu bentuk displacement. Lalu yang selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi ini mengaitkan dorongan atau keinginan sendiri dengan melakukan cerminan orang lain. Nah, contohnya misalnya gimana nih? Ada seorang laki-laki yang pemarah, tidak bisa menerima kritikan, gitu ya. Nah, kemudian dia tiba-tiba berkonflik dengan temannya sendiri. Lalu dia menyampaikan kepada orang-orang bahwa yang tidak bisa menerima kritik itu adalah temannya. Yang tidak bisa mengelola emosi itu adalah temannya. Gitu. Nah, jadi dia melakukan proyeksi. Kemudian reaction formation, mengambil sikap yang berlawanan dengan apa yang benar-benar diinginkan dan dipercaya untuk menjaga agar dorongan dapat ditekan. Contoh ya, seorang anak yang tidak percaya diri menunjukkan kesan menjadi anak yang mudah marah agar dia tidak ada orang yang mengkritik dirinya.
Jadi nih, misalnya nih anak ini tidak suka kritik gitu ya. Tapi dia seakan-akan menunjukkan permusuhan ke orang lain ya agar orang lain itu tidak mengkritik dirinya. Gitu. Atau misalnya oke, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang regresi. Kembalinya perilaku yang terkait dengan tahap awal perkembangan umumnya selama mengalami stres. Jadi setelah bercerai, seorang laki-laki kembali bergantung pada orang tuanya secara lekat. Nah, gitu ya. Nah, sublimasi menyalurkan impuls yang tidak dapat diterima menjadi sesuatu aktivitas yang dapat diterima secara sosial. Seorang wanita menyalurkan impuls agresifnya ke dalam kegiatan melukis atau berolahraga. Oke. Ini contohnya displacement tadi, seperti contoh yang bos memarahi gitu ya. Kemudian repression, menekan ingatan ke ketidaksadaran, kemudian sublimasi gitu dengan berolahraga misalnya kayak gitu. Nah, kemudian regression yaitu kembali lagi seperti kanak-kanak. Nah, denial adalah defense mechanism untuk menekan kecemasan itu gitu, menolak atau lebih parahnya ya malah merokok gitu ya untuk menunjukkan penolakan oke, I'm fine kok gitu. Nah, baik. Dari tahapan perkembangan psikoseksual dari Freud itu juga disebutkan dorongan seksual merupakan faktor dominan perkembangan kepribadian termasuk pada masa kanak-kanak. Kenapa ini dipelajari di Freud? Karena ketika kita memandang perilaku abnormal atau simptomnya, Freud meyakini bahwa itu terjadi di masa kanak-kanak gitu ya. Nah, kita bisa melihat tahapan psikoseksual itu kan dari ada oral, anal, falik, laten, genital gitu. Nah, di oral tahun pertama kehidupan itu ada anak itu kan ada aktivitas-aktivitas yang di sekitar mulutnya gitu. Nah, jadi kalau itu tidak terpenuhi, misalnya maka misalnya dia kurang gitu ya, misalnya mendapatkan ASI, misalnya gitu kurang mendapatkan ASI, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi itu akan tampil di kemudian hari gitu. Pas besar dia akan melakukan yang namanya fiksasi gitu terhadap kebutuhan oralnya itu. Contoh dengan makan yang berlebihan, merokok, penggunaan alkohol yang berhubungan dengan aktivitas mulut. Kemudian yang kedua ada anal, itu tahun kedua. Yang ketiga falik, dimulai pada tahun ketiga, Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Jadi adanya di sini mulai seorang anak itu mengidentifikasi dirinya dan menyukai orang tua yang berbeda jenis, misalnya anak laki-laki ke ibunya dan anak perempuan itu melekat kepada bapaknya gitu ya. Dan misalnya anak laki-laki itu merasa adanya persaingan dengan orang tua laki-lakinya, dan anak perempuan adanya permusuhan dengan yang sesama jenis kelamin lah dengan ibunya misalnya gitu. Nah, jadi dikatakan berkembang dengan sukses dan berhasil ketika si anak tersebut tidak dapat mengatasi ketidaksukaannya kepada sesama jenisnya gitu, ketidaksukaannya kepada misalnya anak perempuan kepada ibunya gitu. Jadi dia bisa menerima persamaan itu tanpa adanya perasaan tidak suka atau perasaan bersaing misalnya gitu. Nah, makanya ada istilah yang disebut dengan Oedipus kompleks. Sebenarnya ini berasal dari istilah Yunani yang menyebutkan bahwa ada seorang anak yang menyukai ibunya, anak laki-laki menyukai ibunya. Sementara kalau elektrokompleks ini sendiri sebenarnya bukan istilah dari Freud, tapi dari istilah followernya Freud gitu ya, di mana anak perempuan itu menyukai
orang tua laki-lakinya. Nah, kemudian ada laten dan genital. Oke, ini kita bisa lihat apakah ini sebuah fiksasi oral seseorang anak yang obesitas yang memakan berlebihan. Nah, jadi Freud itu percaya bahwa ketika tidak terpenuhinya atau sedikit atau berlebihan gitu pada tahapan psikoseksual di oral itu bisa menyebabkan fiksasi dan mempengaruhi sifat-sifat kepribadian gitu ya. Oke, teori psikodinamika lainnya ada Carl Jung. Itu tahun 1875-1961 yang disebut dengan analytical psychology, memahami perilaku manusia harus melibatkan self-awareness dan self-direction. Kita tidak hanya memiliki kesadaran, jadi gini, sebenarnya Carl Jung itu adalah adalah seseorang yang ada di inner circle-nya si Freud gitu. Namun ia tidak sepenuhnya setuju bahwa itu hanya disebabkan oleh insting saja gitu loh, perilaku manusia. Namun perilaku manusia itu juga harus melibatkan kesadaran dirinya dan harus melibatkan self-direction juga. Jadi kita tidak hanya memiliki kesadaran, kita tidak hanya memiliki kumpulan ingatan, kita tidak hanya memiliki impuls yang ditekan, namun kita juga diwariskan kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif berisi gambaran primitif atau archetypes yang meliputi hal yang samar, misterius, gambaran mistis, pengasuhan, ada pahlawan yang diidealkan, kebijaksanaan orang yang sudah tua, kegelapan, sosok yang evil, dan sebagainya. Nah, meskipun archetypes ini tetap di dalam bawah sadar, pada pandangan Jung, mereka itu mempengaruhi pikiran, mimpi, dan emosi, serta memberikan kita responsif terhadap tema-tema budaya di dalam cerita atau film. Jadi selain tentang insting tadi, tentang tentang memori dan tentang kesadaran, ada juga nih yang disebut dengan kesadaran kolektif, yaitu bagaimana sesuatu yang banyak hal lah yang mempengaruhi. Apakah ada gambaran mistis, bagaimana juga sesuatu yang misterius dan segala macamnya, dan itu mempengaruhi pikiran manusia. Nah, the power of archetypes nih, salah satunya tuh contoh yang ditunjukkan di Harry Potter ya, gitu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ini merupakan contoh archetypes itu. Gitu, baik. Lalu kita lanjut ke Alfred Adler. Jadi manusia secara ini sama juga sebenarnya inner circle-nya dari Freud, cuman pada akhirnya memutuskan untuk keluar karena ada ketidaksepahaman tentang melihat perilaku manusia. Jadi Adler mengatakan bahwa manusia itu secara mendasar didorong oleh inferiority complex, bukan sexual instinct. Jadi untuk beberapa orang, merasa inferior itu didasarkan pada kekurangan fisik dan menghasilkan kebutuhan untuk mengkompensasi hal tersebut. Sama seperti Jung, Adler itu meyakini self-awareness berperan penting dalam membentuk kepribadian. Adler mengemukakan creative self, aspek kesadaran diri, di dalam kepribadian yang berjuang menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi individu. Adler mengemukakan bahwa potensi kita ini bersifat unik secara individual, sehingga pandangannya ini disebut sebagai psikologi individual. Nah, jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan sexual instinct gitu, tapi karena adanya inferiority complex atau sesuatu yang tidak terpenuhi di masa lalu gitu. Jadi itu harus dikompensasi sekarang. Itu. Jadi adanya kebutuhan untuk mengkompensasi itu. Dan Adler itu percaya juga apa yang diyakini dengan Jung, bahwa itu tidak serta-merta kok tentang seksual insting yang ditekan, tapi juga melibatkan sadar nggak orangnya gitu, ada nggak self awareness ketika menentukan suatu perilaku, begitu. Nah, selanjutnya ada Karen Horney. Jadi menekankan pentingnya hubungan anak ke orang tua di perkembangan masalah emosional. Nah, ini lain lagi ya.
Jadi memang lebih spesifik mengatakan bahwa penting sekali hubungan antara anak dan orang tua. Kemudian Horney menyatakan bahwa ketika orang tua kasar atau tidak peduli, anak-anak akan mengembangkan bentuk kecemasan yang mendalam, yang disebut kecemasan dasar, yang dia gambarkan sebagai perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam di dunia yang potensinya ini kejam. Jadi ketika adanya seorang anak dengan orang tuanya yang kasar dan tidak peduli, itu menyebabkan kecemasan pada anak gitu. Nah, jika anak yang menyimpan kebencian yang mendalam terhadap orang tua mereka, mungkin mengembangkan bentuk permusuhan yang dia sebut sebagai permusuhan dasar atau basic hostility. Nah, ia berbagi dengan Freud dalam memandang anak-anak menekan permusuhan mereka terhadap orang tua mereka karena rasa takut kehilangan mereka atau menderita pembalasan atau hukuman. Namun, ternyata menekan permusuhan itu menyebabkan kecemasan dan ketidakamanan yang semakin besar pada diri anak. Jadi, kalau menurut Karen, dia melihatnya itu dari hubungan orang tua dan anak. Seberapa besar nih orang tua itu memberikan pengasuhan kepada anak. Kalau misalnya orang tuanya kasar atau tidak peduli, itu akan menyebabkan si anak mengalami yang namanya rasa permusuhan gitu ya. Namun sebenarnya anak-anak itu hanya bisa menyimpan permusuhan itu karena di satu sisi kan dia juga tidak berdaya gitu ya untuk memberikan perlawanan misalnya gitu. Nah, namun ternyata semakin anak menekan permusuhan terhadap orang tuanya, maka itu bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakamanan yang semakin besar. Nah, saat ini banyak psikoanalis yang melihat manusia termotivasi pada dua tingkatan, growth oriented atau the more primitive. Jadi seseorang itu lihat kehidupannya adalah mau maju atau ya balik lagi ke masa-masa primitif yang dulu. Jadi ada dua orientasi menurut Karen ini. Oke, lanjut ke Erik Erikson. Erik Erikson fokus pada perkembangan psikososial. Erikson menganggap lebih penting hubungan sosial dan pembentukan identitas pribadi daripada proses bawah sadar. Nah, ini berbeda lagi gitu ya. Yang menurut Freud itu kan alam bawah sadar gitu. Nah, yang paling penting menurut Erikson adalah hubungan ke sosial. Teori perkembangan Freud itu berakhir pada tahap genital. Namun, teori perkembangan Erikson itu dimulai pada awal masa remaja, menyatakan bahwa kepribadian kita terus berlanjut dan dibentuk sepanjang masa dewasa, saat kita menghadapi tantangan atau krisis psikososial yang kita hadapi selama setiap periode kehidupan. Lalu ada Margaret Mahler, salah satu pendekatan psikodinamika kontemporer yang populer yaitu teori hubungan objek yang berfokus pada bagaimana anak-anak mengembangkan representasi simbolik tentang pentingnya orang lain dalam kehidupan mereka, terutama kepada orang tua mereka. Nah, pada pandangan Mahler, representasi simbolik adalah gambaran dan ingatan tentang orang lain mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia. Jadi bagaimana nih hubungan, bagaimana gambaran representasi anak terhadap figur-figur yang penting di dalam kehidupan, misalnya orang tua. Nah, representasi itu juga akan mempengaruhi bagaimana berperilaku terhadap orang lain. Gitu. Nah, pandangan psikodinamika terhadap normalitas dan abnormalitas. Nah, menurut Freud ya, kesehatan mental adalah fungsi dari keseimbangan dinamis antara struktur mental id, ego, dan superego. Jadi pada orang dengan mental yang sehat, ego cukup kuat untuk mengontrol dorongan id dan untuk menghadapi superego. Nah, orang dengan gangguan psikologis adanya ketidakseimbangan struktur psikis. Beberapa impuls ketidaksadaran muncul di alam kesadaran, jadi memunculkan kecemasan dan mengarah kepada gangguan psikologis seperti histeria dan fobia. Namun, jika superego sangat kuat, dapat menimbulkan adanya perasaan bersalah yang berlebihan dan mengarah kepada depresi. Oke, contohnya misalnya begini, seorang anak yang mengalami permusuhan dengan ibunya, seperti contoh tadi ya. Nah, ibunya sering melakukan abuse kepada dia waktu kecil.
baik abuse fisik maupun abuse emosi gitu ya. Nah, jadi ketika itu tidak tersalurkan kan dia akan terus-menerus melakukan represi gitu ya, menekan. Nah, sementara dari kecil si ibunya itu selalu menekankan bahwa tidak boleh melawan orang tua sebagaimanapun. Jadi super egonya itu bentrok pada akhirnya dengan id. Dan pada suatu waktu itu tidak bisa dikendalikan lagi oleh egonya, id-nya muncul, kemudian ia melawan ibunya, misalnya gitu. Nah, setelah ia melawan ibunya, gitu ya, ia kemudian merasa bersalah, gitu. Nah, pada akhirnya hal tersebut mengarah ke depresi. Nah, itu bisa jadi seperti itu ceritanya gitu ya. Jadi ketika super egonya malah tinggi, itu bisa mengarahkan ke orang menjadi mudah merasa bersalah gitu. Nah, Freud percaya bahwa konflik masa kecil yang ditekan di ketidaksadaran akan memicu gangguan psikologis. Nah, kalau dari Freud juga mengemukakan bahwa penggunaan defense yang secara terus-menerus itu tidak baik, ego dapat melemah dan pada kasus ekstrim kehilangan kemampuan untuk menutup id. Nah, ini seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Apabila id meluap dan ego melemah dan tidak berkembang, maka dapat menghasilkan psikosis. Nah, kemudian Freud menyamakan kesehatan psikologis dengan kemampuan untuk mencintai dan bekerja. Jadi Freud ini sebenarnya pekerja keras gitu ya. Jadi dia melihat bahwa orang dengan kesehatan psikologis yang baik itu biasanya tidak mampu mencintai dan juga mampu bekerja gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari Jung atau Adler, kalau normalitas adanya kebutuhan untuk pengembangan diri, adanya dorongan untuk memunculkan perilaku dan membantu pengembangan potensi orang lain. Nah, ini kan karena Adler dan Jung ini kan menekankan adanya self-awareness ya. Yang Jung tadi kan archetypes dan Adler itu menekankan self-awareness gitu. Nah, jadi kalau misalnya perilakunya normal, ya adanya kebutuhan untuk melakukan pengembangan diri. Nah, adanya dorongan untuk memunculkan perilaku dan juga membantu potensi orang lain untuk berkembang. Nah, kalau Adler, kesehatan psikologis meliputi upaya kompensasi terhadap perasaan inferior dengan berusaha menjadi lebih unggul dalam satu bidang atau lebih. Karena kan tadi dibahas tentang inferiority complex gitu ya. Nah, jadi Adler ini berupaya untuk mengkompensasi perasaan inferioritas tadi. Nah, tapi kalau bagi Mahler, perilaku abnormal berasal dari kegagalan untuk mengembangkan ciri yang berbeda dan identitas individu. Karena tujuannya kan adalah mengembangkan ciri-ciri yang unik gitu ya. Nah, jadi perilaku abnormal berasal dari kegagalan untuk mengembangkan ciri yang berbeda dari identitas individu. Itu kalau menurut Mahler. Nah, kita dari behavioral, tadi kan psikodinamika ini model behavioral, learning based model itu Ivan Pavlov dan John B. Watson. Nah, perspektif perilaku berfokus pada peran pembelajaran dalam menjelaskan perilaku normal dan abnormal. Dari perspektif pembelajaran, perilaku abnormal mewakili pembelajaran perilaku yang tidak tepat dan maladaptif. Jadi yang dipelajari itu adanya pembelajaran yang perilaku yang tidak tepat atau maladaptif. Nah, kalau menurut Skinner, meyakini bahwa perilaku manusia merupakan produk dari warisan genetik dan pengaruh lingkungan atau situasional. Watson dan Skinner tidak memperhitungkan konsep kebebasan personal, pilihan, dan self-direction. Jadi memang lebih menekankan kepada bagaimana pembelajaran dari pengaruh lingkungan atau situasional gitu ya. Nah, kemudian disebutkan juga Skinner tentang tipe penguatan, reinforcement. Jadi ada positive reinforcement, ada negative reinforcement, dan juga ada punishment. Kalau positive reinforcement itu biasanya disebut sebagai reward, penghargaan, meningkatkan frekuensi suatu perilaku saat perilaku muncul. Oke, memberikan pujian, misalnya gitu, terhadap perilaku. Misalnya orangnya berprestasi gitu, kita berikan pujian. Jadi kita memberikan penguatan yang bersifat positif. Nah, meningkatkan frekuensi perilaku tertentu ketika perilaku lainnya tidak muncul atau hilang. Nah, misalnya
Jika menggendong anak yang menangis itu menghentikan tangisnya, maka perilaku menggendong anak diperkuat secara negatif, jadi dibuat lebih kuat karena menghilangkan reinforcement negatif tadi. Gitu, oke ya. Nah, kalau misalnya punishment, memberikan hukuman, gitu. Memang kalau misalnya perilaku itu muncul, ya kita langsung memberikan perilaku apa gitu supaya mengkat perilakunya. Misalnya gini, ada karyawan yang tidak disiplin, ya diberikan SP1 atau SP2, SP3. SP itu maksud sini adalah surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 ya. Jadi untuk menghilangkan, mengurangi gitu tindak ketidakdisiplinan pegawai. Oke, kalau kita bicara tentang anak gitu ya, seseorang anak yang sering dihukum gitu kemungkinan besar itu bukan kemungkinan besar, banyak penelitian yang mengemukakan bahwa melarikan diri, si anak akan melarikan diri, si anak juga keluar dari sekolahnya, drop out yang gitu. Nah, jadi punishment itu akan memunculkan kemarahan gitu ya daripada proses pembelajaran. Jadi terlebih kalau misalnya abuse-nya itu bersifat repetitif dan severe gitu, bersifat parah. Nah, jadi kalau misalnya ada kekerasan pada anak, juga bisa menyebabkan pola perilaku yang tidak abnormal, meliputi berbagai tipe gangguan kepribadian ataupun gangguan disosiatif. Oke, kita lanjut ke sosial kognitif teori dari Albert Bandura, Reuter, dan Michel. Teori sosial kognitif merupakan perluasan dari teori pembelajaran tradisional yang meliputi peran berpikir, kognisi, belajar melalui observasi, di mana disebut sebagai modeling. Model terapinya adalah behavior terapi atau disebut dengan behavior modification untuk menangani berbagai masalah psikologis, fobia, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, dan depresi. Oke, kalau humanistic model itu dari Rogers dan Maslow. Manusia memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri, berjuang untuk menjadi seluruh yang mereka mampu lakukan. Masing-masing dari kita itu memiliki ciri dan bakat yang memberi kita perasaan dan kebutuhan serta perspektif kita sendiri tentang hidup. Dengan mengenali dan menerima kebutuhan dan perasaan sejati kita, dan dengan menjadi jujur terhadap diri kita sendiri, kita dapat hidup secara otentik dengan makna dan tujuan. Oke. Nah, konsep humanis terhadap perilaku abnormal. Nah, Roger mengatakan bahwa perilaku abnormal merupakan hasil dari konsep diri yang terdistorsi. Jadi, seorang orang tua itu bisa membantu anak mengembangkan konsep diri yang positif dengan menunjukkan unconditional positive regard gitu. Nah, jadi di sini menunjukkan rasa menghargai anak, menunjukkan bahwa anak tersebut berharga gitu ya, layak diberikan cinta dan diberikan sepanjang waktu gitu. Nah, jadi orang tua yang menunjukkan anaknya, tapi conditional positive regard. Jadi kalau misalnya kalau misalnya perilaku yang diinginkan itu muncul, jadi tidak bersifat unconditional gitu ya. Ada syaratnya gitu lah. Menerima anak itu hanya ketika orang tua itu mau anak berperilaku seperti apa gitu. Nah, jadi si anak itu akan belajar untuk tidak menunjukkan nih pikirannya atau perasaannya atau perilakunya kepada orang tuanya karena takut akan di-reject, ditolak gitu. Nah, jadi anak-anak itu akan belajar untuk mengembangkan kondisi keberhargaan. Jadi mereka itu akan merasa berharga ketika sesuai dengan apa yang diarahkan oleh orang tuanya gitu. Nah, jadi ini akan menghasilkan distorsi self-concept. Jadi si anak itu bisa menjadi orang asing terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengenal nih sebenarnya dirinya itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau itu dari konsep humanis.
Evaluasi dari humanistik model ini adalah self-aktualisasi itu tidak secara langsung terukur dan terobservasi, karena kan sistemnya dirinya lebih terinternalisasi gitu ya. Lalu, ada yang disebut dengan kognitif model. Kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognitio, yang berarti pengetahuan. Ahli kognitif mempelajari kognisi, pikiran, keyakinan, ekspektasi, dan sikap gitu. Nah, jadi tokohnya adalah Albert Ellis yang mengemukakan pendekatan ABC. A-nya itu adalah activating event, B-nya belief, dan C itu consequent. Contoh ya, A adalah proses perceraian. B, adanya keyakinan bahwa perceraian merupakan akhir dari segalanya. C, distress. Jadi sebenarnya bukan proses perceraian itu yang menyebabkan stres, tapi adanya faktor B tadi. Ada faktor belief di situ, bahwa adanya keyakinan bahwa perceraian itu merupakan akhir dari segalanya, itu merupakan faktor yang membuat stres terakhirnya. Gitu ya. Jadi misalnya activating event-nya itu seseorang anak tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan gitu. Nah, itu tidak serta-merta langsung konsekuensinya itu mengalami stres gitu. Tapi ada B yang menganggap bahwa kalau dia tidak diterima di perguruan tinggi itu, maka hidupnya hancur misalnya gitu, bahwa dia akan memalukan nama yang baiknya dan nama keluarganya misalnya gitu ya. Nah, jadi konsekuensi itulah yang membuat itu stres. Oke, kalau itu perspektif psikologisnya, kalau yang selanjutnya kita bahas tentang perspektif sosiokultural. Jadi kalau ini bagaimana perilaku abnormal itu diperhatikan dari segi sosiokultural. Nah, kita bahas dari etnis dan kesehatan mental. Rasisme dan diskriminasi menjadi sumber signifikan terhadap stres pada etnis minoritas. Oke. Menjadi etnis minoritas itu kan sebenarnya dari segi jumlahnya aja sudah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Konon lagi kalau berhadapan dengan yang namanya rasisme dan diskriminasi. Nah, jadi itu bisa berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, faktor lain berhubungan dengan distress psikologis jika ternyata di golongan itu tuh ternyata ada sejarah seksual abuse, ada kejahatan pada keluarga atau hubungan terdekat atau dalam komunitas, ketakutan kronis untuk disakiti atau dibunuh. Baru-baru ini saya membaca berita di sebuah di India ada golongan kasta yang termasuk lower gitu, yang masuk golongan yang di bawah gitu, rentan untuk perempuannya diperkosa yang seperti itu. Nah, itu memicu kemarahan publik pada akhirnya. Nah, itu bisa dijadikan contoh sebenarnya bagaimana golongan tertentu yang ada di sosiokultural itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Apalagi kalau kita jadi bagian dalam komunitas itu ya, kita bisa melihat nih bahwa ternyata oh iya ya, ada saudara saya yang diperlakukan seperti itu. Itu juga semakin meningkatkan kecemasan gitu untuk ada di dalam golongan sosial tersebut. Nah, dievaluasi tentang perspektif sosiokultural ini, penelitian di Connecticut itu menyatakan bahwa kelompok sosial ekonomi bawah itu lebih banyak mengalami psikiatri. Di London, tingkat penderita skizofrenia itu tergolong tinggi. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perspektif biopsikososial. Nah, ini disebut dengan diatesis stress model. Gitu ya. Jadi dia tesisnya adalah adanya predisposisi atau kerentanan gitu. Ini dari segi biologis tadi. Kemudian adanya stres, itu lingkungan misalnya gitu ya. Jadi kayak adanya prenatal trauma, ada seksual pada masa kecil,
atau misalnya ada konflik keluarga, ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam hidup, dan sehingga adanya memunculkan gangguan disorder. Jadi ada the stronger of diathesis, the less stress is necessary produced to disorder. Jadi yang biru, yang paling kiri, itu ditambah dengan stres di pengaruh lingkungan, itu akan menyebabkan perkembangan gangguan. Nah, ini disebut dengan diathesis stress model, gitu ya. Nah, metode penanganan psikologis, tipe bantuan profesional ada psikolog klinis, psikolog konseling, psikiater, pekerja sosial klinis atau psikiatri, psikoanalis, konselor, perawat psikiatri. Oke. Nah, tipe-tipe psikoterapi begini, adanya terapi psikodinamika, ada free association, dream analysis, transference, modern pendekatan psikodinamika, behavior terapi, ada humanistic terapi atau person centered terapi, cognitive terapi, rational emotive behavior terapi, Beck's cognitive terapi, cognitive behavioral terapi, eclectic terapi, group family and couple terapi. Jadi tipe-tipe psikoterapi seperti ini. Nah, kalau terapi biomedikal ada terapi obat, anti-anxiety drugs, antipsychotic drugs, antidepresan, lithium dan antikonvulsif drugs, elektrokonvulsif terapi, dan psikosurgery. Oke, lebih lanjut itu bisa dibaca di di e-book yang sudah saya bagikan di dalam e-learning ya. Oke, jadi buku yang kita baca itu adalah Nevitt Ratus and Green, itu Abnormal Psychology. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan materi kali ini, cukup panjang gitu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di forum. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.